الحمد لله العلي العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فسبحانه من إله عظيم وسع كل شيء رحمة وعلما أحمده وأشكره على نعمه لا أحصي لها عددا ولا أبلغ منتهى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عرج عباده من المسجد الأقصى إلى السدرة المنتهى وإلى جنة المأوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الأقوام والمحذر من ترك الهلاك والشقاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الأعلام والهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat baik kali ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita, kualitasnya dan kuantitasnya, dari segi mutunya dan banyaknya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti intisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir dari bulan Jumadis Tsani, yang berarti mulai maghrib nanti insyaallah kita akan memasuki tanggal 1 Rajab tahun 1442 Hijriah, di mana malam pertama bulan Rajab adalah salah satu malam yang waktu dikabulkan dan diistajabahnya setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan sampai melewatkan malam ini untuk terus berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua salat berjamaah, kita tahajud malam harinya, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam ini adalah salah satu malam yang mustajab. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Innad du'a yustajabu fi khamsi layalin, fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lairatin min Rajab wa lailatin nisfi Sya'ban." Artinya sungguh doa itu akan dikabulkan pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, malam pertama pada bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ini disampaikan dan diterangkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra juz ketiga halaman 319. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahman rahimakumullah. Dan juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Faman shamahu yawman min Rajabin saqahu Allahu min dzalikan nahri." Rawahul Baihaqi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai yang namanya adalah Sungai Rajab. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Maka siapapun yang berpuasa 1 hari saja dari bulan Rajab, maka Allah memberinya minum dari angin sungai tersebut, yang tidak akan haus selamanya di hari yang panas dan menakutkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Apalagi puasanya itu lebih banyak, tentunya lebih banyak lagi faedah dan keuntungannya. Hadirin sekalian rahimakumullah,
sebagaimana yang kita sudah ketahui. Kita semua bisa mengetahui bersama bahwa di bulan Rajab ini ada dua peristiwa bersejarah, peristiwa yang amat agung dan besar, yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua karena sumbernya bukan dari buatan atau ide pemikiran seseorang, di mana sumbernya adalah dari Al-Quran sendiri, yang pasti memang suatu mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat definisi mukjizat yang dikutip dari sebuah kitab tauhid. Al-mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati allati hiya da'war risalati awin nubuwati allati la tuqasu bil aqli wal fikri salimati. Yang artinya mukjizat adalah perkara luar biasa sebagai dasar dakwah kerasulan atau kenabian yang tidak bisa diukur dengan nalar dan akal pikiran yang sehat. Dalam hal ini yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang terjadi di malam hari. Melalui keterangan di atas, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat pertama sebagai argumentasi yang qat'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Dan sebagai dalil mi'rajnya, Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua ayat tadi, dalam kedua surah tadi sudah jelas bagi kita bahwa Rasulullah SAW diangkat ke 7 lapis langit untuk menerima wahyu dari alam atas. Tentunya melalui syaqqus sadar, yaitu pembelahan dada dan pencucian hati agar bersih dan steril dari kotoran. Pencucian hati dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah pencucian hati yang keempat kalinya. Yang pertama ketika beliau Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun di rumah Bani Sa'ad, yaitu Ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah SAW. Yang kedua ketika beliau berumur 10 tahun menginjak umur balik. Yang ketiga ketika beliau dinobatkan dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu yang keempat ketika malam Isra dan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu apakah hikmahnya Nabi diisrakan dan dimi'rajkan? Antara lain adalah yang pertama, Nabi diperlihatkan kepada suatu kaum yang sedang menanam pohon pada hari itu, dan panennya pada waktu itu juga, dipetik langsung pada hari itu juga, dan sesudah diambil panennya tumbuh lagi dan dipetik lagi, dan begitu seterusnya setiap hari. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim tudha'afu lahumul hasanat bi sab'imi'ati dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu." Malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mendapatkan pahala seperti itu adalah orang-orang yang jihad dan berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka, maka dapat dilipat gandakan pahalanya satu kebaikan menjadi 700 kali lipat ganda. Dan apa yang mereka keluarkan sesuatu apapun maka Allah menggantinya. Seperti inilah yang nanti kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari kiamat. Ada hadirin sekalian jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahman rahimakumullah. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW melihat di tempat lain suatu golongan yang sedang disiksa. Orang itu dipukul kepalanya sampai pecah, lalu kepalanya dijadikan kembali utuh kembali, lalu dipukul lagi sampai pecah, lalu dijadikan kembali utuh, dan seterusnya setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya Rasul pun bertanya, "Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril pun menjawab, "Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah." Lalu Jibril menjawab,
Mereka adalah yang kepala mereka merasa berat untuk sujud dari sholat 5 waktu. Masya Allah, jangan sampai terjadi dan terdapat ada dari anggota keluarga kita yang malas untuk melakukan sholat. Oleh karena itu, marilah kita pelihara, kita jaga sholat kita dengan baik dan sempurna. Alangkah baiknya kita lihat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Rawahu Tabrani. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab dan dihitung dari seorang hamba dari kiamat nanti adalah salatnya. Maka jika bagus salatnya, maka baguslah seluruh amalannya. Tapi jika rusak salatnya, maka juga rusak seluruh amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu nuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil qurar. اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم أمرا عظيما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابنه عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. عصمنا بك العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء والبلاء وقنا شر الداء وقنا شر الداء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.